Ya, selamat pagi semuanya. Jelang laga Johor Darul Ta'zim melawan Sri Pahang nanti malam, yang ini kita tahu ya mendapatkan atensi khusus dari Tunku Mahkota Johor dan memberikan rayuan kepada para penyokong untuk hadir di stadium. Ada sisi lain yang menarik, yaitu kaitannya akan jadi pertemuan dua player yang sebelumnya pernah bermain di Liga Inggris. Kemudian update seputar Liga Super Malaysia semalam ya, di mana Sadil Ramdhani dan juga Badrul Bachtiar on fire sehingga membawa Sabah sementara ini menyamai mata JDT. Alasan Kim Pan-gon ya panggil De Paula ini juga sudah ketahuan teman-teman, apa alasannya gitu. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Haji Utama, orang Indonesia yang sering kali jaga bola sepak Malaysia. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku di Malaysia, semoga sehat-sehat semua ya. Teman-temanku di Indonesia juga ya. Ini hari Rabu 18 Mei 2022 ya, sebelum berangkat kerja. Oke. Aku mau update sedikit ya soal persiapan perlawanan Johor Darul Ta'zim melawan Sri Pahang nanti malam ya. Kita tahu ini kalau secara posisi ini cukup jauh lah ya. Johor Darul Ta'zim 5 kali main, 5 kali kemenangan, 15 mata. Sedangkan Sri Pahang masih ada di papan tengah ya, di peringkat 8 dengan 7 mata ya, dari 2 kali menang, 1 kali imbang dan 4 kali kalah ya. Kelebihan 2 perlawanan tapi secara poin terpaut 8 mata ya. Ya apa ya, kita tahu lah ya, memang mungkin hasilnya juga udah ketahuan. Harusnya sih Johor Darul Ta'zim menang, apalagi bermain di kandang ya, dan skuadnya juga dari kedalaman tak perlu dipertanyakan lagi ya. Apalagi kalau diberitakan dari makanbola.com ya, Sri Pahang bakal hantar skuad adik-adik menentang Johor Darul Ta'zim ya. Pasukan Sri Pahang FC berdepan tugas getir apabila bakal berdepan dengan pendahulu Liga Super Johor Darul Ta'zim di Stadium Sultan Ibrahim pada Rabu. Pengendali Sri Pahang Christopher Gamel berkata barisan pemain muda bakal menjadi sandaran pasukan selepas beberapa pemain utama pasukan tidak dapat bersama pasukan ekoran masalah kecederaan dan pergantungan. Pemain sayap lincah Malik Matharif menyertai 2 pemain import yaitu Johan Martial ya, ini saudara dari Martial, dan Billy Kempone dalam senarai kesederaan, manakala Muslim Ahmad pula menjalani pergantungan karena kartu merah yang diterima ketika perlawanan menentang Sarawak United. Nah, ini cukup berat ya, dengan skuad yang dimiliki oleh Sri Pahang yang beberapa player utamanya ini mengalami masalah untuk tak boleh bermain nanti malam ya. Ibaratnya kita tahu lah, kalau skuad penuh pun belum tentu Sri Pahang ini boleh memberikan perlawanan yang sengit atau membawa kemenangan untuk Sri Pahang, apalagi ditambah dengan tak boleh turunkan semuanya ya, kemungkinan akan dilapisi player muda. Apakah ini tanda semakin susah ya Sri Pahang untuk boleh memberikan cabaran JDT nanti malam ya. Nah, ini sebenarnya ya kita tunggu saja nanti perlawanannya seperti apa. Kita tahu ya memang ini akan cukup ramai ditonton oleh penyokong JDT ya, karena sudah ada himbauan ataupun ajakan dari Tunku Mahkota Johor untuk memenuhi Stadium Sultan Ibrahim sebelum rehat untuk campaign tim nasional Malaysia ya, untuk kualifikasi Piala Asia bulan Juni ini gitu. Apalagi Malaysia kan akan jadi tuan rumah gitu. Nah, ini pasti akan ramai ditonton ya, karena sebelum rehat. Ditambah sisi lainnya menarik adalah akan adanya pertemuan ya, 2 player yang pernah bermain di Liga Inggris, yaitu Fernando Forestier. Fernando Forestier pernah jadi andalan salah satu klub Liga Inggris ya, Championship pada masa itu, yaitu Sheffield Wednesday. Dan sebelum Forestier datang ya, salah satu player yang bermain di Liga Super Malaysia yang memberikan komentar ataupun penilaian terhadap nilai atau kualitas dari Fernando Forestier adalah salah satu player yang dimiliki oleh Sri Pahang, yaitu Hidalgo ya. Karena Hidalgo juga pernah bermain di Sheffield Wednesday, kalau tak salah itu bawah 23. Jadi akan menarik ya, akan ketika ada pertemuan 2 player yang pernah membela Sheffield Wednesday. Apalagi Hidalgo juga memberikan respect tersendiri kepada kualitas dari Fernando Forestier. Kita tahu Fernando Forestier ini sedang on fire ya, kemarin juga mencetak beberapa hari yang lalu kita ya, mencetak gol spektakuler di menit akhir yang ramai diperbincangkan di tambahan waktu 10 menit lebih sedikit ya pada masa itu, yang membuat ramai dan menjadi kemenangan dramatis Johor Darul Ta'zim. Dan karena kita tahu perlawanan itu mengingatkan ketika JDT lolos Liga Juara-Juara Asia ke-16 besar ketika melawan Ulsan Hyundai. Nah, ini menarik ya untuk perlawanan nanti malam. Semoga aku boleh tonton perlawanan tersebut ya. Begitu juga teman-teman semua ya. Apakah JDT kemungkinan akan menambah rekor tak terkalahkan? Kemungkinannya sih seperti itu ya.
kali main, kemungkinan nanti malam juga 6 kali menang ya sebelum menutup liga. Ya kita juga tunggu pergerakan JDT di bursa transfer di akhir Mei ini. Ini yang juga salah satu yang menarik untuk kita simak. Nah selanjutnya ini terkait hasil perlawanan Liga Super semalam ya, dimana kita tahu Pineng FC dikalahkan tamunya Sabah ya. Sabah ini cukup mulai menunjukkan kualitinya, juru latih bekas dari tim nasional Malaysia Ong Keng Swee ya, dengan menang 2-4, di mana Badrul Bahtiar melakukan brace ya. 2 assist diberikan oleh Sadil Ramdhani, ada juga gol dari Jackson dan juga Stuart Wilkin ya. Sedangkan Pineng dari Saravana dan juga Hilal El Hewi dengan skor 2-4. Di sisi lain, Kedah ya kembali kering dari kemenangan setelah ditahan imbang oleh tamunya Negeri Sembilan. Di perlawanan lain, KL City berhasil mencuri mata dari Sarawak United dengan skor 1-2 ya. Dengan demikian, maka Sabah sekarang secara poin berada di peringkat kedua dengan 15 mata ya, sama dengan Johor Darul Ta'zim. Tapi memang kelebihan 2 perlawanan. Negeri Sembilan peringkat ketiga dengan sama 15 mata, tapi lebih 3 perlawanan daripada JDT. Nah ini yang cukup menarik adalah Kedah ya, yang awal-awalnya cukup semangat akan menjadi pejabat JDT, tapi sampai pekan ke-9 Kedah baru mendapatkan 14 mata. Ya, ini terpaut 4 perlawanan ya dari Johor Darul Ta'zim. Agak berat ini nampaknya apa yang berlaku terhadap Kedah Darul Aman FC. Aku harap sih Sabah, Negeri Sembilan ataupun mungkin TFC ya, bolehlah jangan terlalu jauh dengan Johor Darul Ta'zim agar liga ini tetap semarak ataupun ramai sampai akhir ya. Semoga itu bakal berlaku. Nah, di balik kemenangan Sabah ini cukup sensasional bagaimana Badrul Bahtiar ya mencetak gol keduanya dengan salto akrobatik yang sangat berkualitas. Kalau tak umpan dari Stuart Wilkin ya, sangat berkelas ya apa yang dipertunjukkan oleh Badrul Bahtiar. Dan kita lihat bagaimana walaupun player ini sudah berumur, tapi secara quality ketika bermain di Sabah masih belum kelihatan menurun, malah cenderung lebih produktif ya. Kita tahu dulu juga ketika di Kedah sempat Badrul ini sering kali mencetak jaringan ya gitu. Dan terlepas dari Badrul Bahtiar yang memang sensasional semalam, yang perlu diapresiasi juga adalah player dari Indonesia salah satunya yaitu Sadil the Assist Ramdhani ya, karena memberikan 2 assist. Yang pertama untuk gol sundulan dari Badrul Bahtiar ya, dan yang menarik ciri khas player dari Indonesia itu punya kecepatan dan kelincahan lah. Itu sempat melakukan penetrasi terlebih dahulu sebelum Sadil melakukan crossing dan dimanfaatkan menjadi jaringan oleh Badrul Bahtiar ya. Jadi dan satunya lagi ini assist dari Sadil kepada Jackson. Jadi 2 assist ya. Sebelumnya juga kita tahu Sadil Ramdhani mencetak gol kemenangan untuk Sabah ya. Jadi sekali lagi selepas ditarik dari SEA Games ya, ini makin impresif apa yang dipertunjukkan oleh Sabah. Dan apakah Sabah sudah mulai menemukan bentuk permainannya di bawah bekas juru latih tim nasional Malaysia ya, Ong Keng Swee. Ya, semoga ini konsisten apa yang dipertunjukkan Sabah, apalagi hasil semalam itu diraih di laga away. Nah, ini menarik ya, semoga konsisten agar ada pencabar lah untuk JDT di Liga Super. Nah, mungkin itu untuk update. Oh ya, masih satu lagi terkait De Paula ya. Terkait De Paula, Kim Pan-gon sudah dedahkan ya alasan kenapa beliau ini memanggil De Paula ya. Ini kalau aku kutip pernyataan dari beliau. Saya paham dan sadar ramai yang terkejut apabila beberapa nama pemain termasuk De Paula tersenarai. Ini adalah kali kedua saya memanggil pemain untuk camp latihan pusat. Jadi saya tidak mau merasa menyesal karena saya mau lihat kekuatan yang ada pada pemain negara. Saya mau lihat sendiri prestasi kesemua pemain dalam 2 perlawanan persahabatan akan datang ini. Seramai 9 pemain baru turut dipanggil pada kali ini. Nah, kalau aku secara subjektif ya menyimpulkan mungkin boleh jadi ini kesempatan Kim Pan-gon yang mungkin ini kesempatannya untuk memastikan apakah ini De Paula ini layak atau tidak ya untuk tim nasional Malaysia ya. Karena ya mungkin Kim Pan-gon tidak mau berdasarkan komentar di sosial media dan segala macam, pengen beliau memastikan sendiri di padang macam mana. Ini kesempatan kedua mungkin boleh jadi ya sekali lagi untuk memastikan layak atau tidak ya. Apakah nanti untuk dibawa untuk kualifikasi Piala Asia bulan Jun? Ya kita tidak tahu, tergantung nanti hasilnya seperti apa di perlawanan persahabatan ini. Mungkin itu untuk video kali ini. Sekali lagi yang sudah menonton terima kasih, bantulah subscribe agar segera 50.000 subscriber teman-teman. Terima kasih yang udah menonton, sehat-sehat semua. Selamat bekerja juga untuk hari Rabu, semoga dimudahkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam satu robon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.